yang akan mau ke masjid itu adalah orang yang beriman. Kalau dia tak beriman, dia payah untuk ke masjid. Oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah karena kita termasuk orang yang senang ke masjid, sehingga menjadi tanda kalau kita itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita mengajak yang belum mau supaya mau ke masjid. Cara supaya mengajaknya bagaimana caranya? Banyak caranya. Saya bincang-bincang dengan kemarin dengan si Usman, salah satu cara supaya orang mau ke masjid itu ya kita harus silaturahim. Kalau meninggal orang itu kita jenguk. Ini imannya sudah meninggal duluan, tidak kita jenguk. Ini kan kadang aneh juga. Meninggal dia kita jenguk, tapi imannya meninggal tidak kita jenguk dia. Padahal harusnya ketika iman orang itu sudah sakit, apalagi sudah mau mati, tugas kita yang dikatakan masih beriman ini menjenguknya, diingatkan dia, dan itulah yang dilakukan Nabi dan sahabat. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah akan menjadi kuat iman kita yang mengajak, dan akan bertambah datang orang yang tidak biasa datang. Nah, itu teorinya. Oleh sebab itu tidak ada salahnya kalau kita buat program, mungkin sekali dalam sepekan kita jalan ke rumah kawan-kawan kita, jamaah kita yang ada di sekitar Masjid Syuhada ini. Contohnya misalnya kita datang ke rumah si fulan, pergi kita ke rumahnya, jangan dulu cerita kita, jangan tanya mengapa tidak ke masjid, tapi kita cerita-cerita dulu ya seputaran kehidupan ini. Setelah itu ya tidak ada salah kita nyampaikan. Kemarin ada video dikirim ya, tapi entah ada di grup WA kita atau tidak. Ada tugas mulia ini dibuatkan filmnya, video. Ada orang sedang manjat kelapa, sudah sampai di atas kelapa itu, sudah dekat mau mengambil kelapa itu, tinggi kelapanya, datang Pak Imamnya, Pak Imam, Pak RT sama Pak Imam, Pak RT sama dengan Pak RW, bertiga kalau tidak salah. Langsung menyuruh, turun kamu. Kenapa? Kata yang di atas kelapa, kenapa Pak RT, Pak RW? Ada yang penting nih. Ini tanggung Pak RT, cepat kamu turun. Nah, itu. Nah, sudah turun orang itu karena yang manggilnya Pak RW, Pak RT ada segan dia. Turun dia, lalu langsung Pak Imam bilang, kamu ini memang tidak punya otak kamu. Kenapa Pak Imam kasar gitu? Iya, itu dipanggil kamu tak datang-datang. Masa ini saya turun. Allah manggil kamu, kamu tak datang ke masjid. Karena betul yang disampaikan itu tak bisa dibantah oleh orang ini. Artinya ada keberanian dari keimanan kita untuk menengok mereka. Apa sebabnya? Hari ini itu yang hilang dari kita. Sakit mereka kita jenguk, meninggal mereka kita urus jenazahnya. Tapi mereka tidak menyiapkan bekal amal ibadahnya, kita sepertinya tidak peduli. Padahal itu yang sesungguhnya bekal dia. Itu sesungguhnya yang paling penting untuk dia. Memang fardu kifayahnya itu kewajiban kita yang hidup. Tapi bekal amal dia itu itulah yang sebenarnya untuk membentengi dirinya di dalam perjalanannya. Sementara dia tidak kita ingatkan.
Maka maksud saya menyampaikan ini apa? Tidak ada salah. Kita juga sambil minum kopi, sambil diskusi, ya nggak? Gak apa-apa kita sampaikan. Dan ini dilakukan oleh Nabi, sahabat Nabi. Contohnya Umar bin Khattab misalnya, selesai sholat subuh, Umar menengok ke belakang. Ditengok Umar, ada yang tidak datang, maka Umar pun pergi ke rumahnya. Di rumahnya jumpa dengan ibunya. Maka Umar bertanya, kemana Sulaiman? Sulaiman mana? Gitu. Namanya Sulaiman. Oh, dia tidur khalifah. Setelah sholat subuh tadi dia tidur. Dia tadi malam begadang, sholat tahajud sama ibadah malamnya, tidak pakai tidur dia, sehingga membuat dia agak capek, mengantuk. Apa kata Umar? Sesungguhnya sholat subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada ibadah sepanjang malam. Itu mengutip ke hadis Nabi. Sholat subuh berjamaah sama dengan mendirikan semalam suntuk ibadah sunnah. Man sholat subha bi jama'atin faka'annama qoma lailatul. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti mendirikan ibadat sunnah sepanjang malam. Jadi kita yang sholat subuh berjamaah ini, itu hitung-hitungnya seperti sholat seperti ibadah satu malam penuh. Nah, itu hebatnya. Misalnya ada kawan kita itu tahajud, dia baca Quran, dia berzikir, dia dari jam 12 malam sampai subuh, tapi sholatnya di rumah cuma. Nah, itu belum lagi dibandingkan 2 rakaat berjamaah subuh itu. Tapi itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Nah, itu sebabnya orang berilmu itu tahu nilai ibadah. Beda dengan orang yang tidak ilmu. Orang yang tidak ilmu nilai ibadahnya menurut hawa nafsunya. Tapi kalau orang berilmu, ibadahnya menurut ilmunya. Contoh, mana besar pahala sholat sunat sebelum isya daripada sholat sunat sesudah isya? Nah, itu kalau orang berilmu melihat besar lagi pahala sesudah sholat isya daripada sebelum isya. Itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin sekedar tukar-tukar pikiran, karena kita ini sama berpikir, kita ini sama risau dengan keadaan jamaah kita. Itu tandanya iman kita masih mantap. Jadi tanda iman kita masih mantap, ada kerisauan terhadap agama. Tanda iman kita sudah tidak mantap, cuek terhadap agama. Nah, itu tanda iman tidak mantap itu. Ya, nah, itu perlu kita ingat. Jadi masjid adalah rumah bagi setiap orang beriman. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, apabila idza ra'aitum rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang laki-laki membiasakan diri di masjid, maka saksikan olehmu bahwa laki-laki itu adalah orang yang beriman. Nah, ini dia yang tadi kita sebut, antara iman dengan masjid itu berdekat. Jadi kalau orang itu beriman, dia ke masjid. Kalau dia kurang imannya, kurang semangatnya ke masjid. Nah, ini menjadi tugas kita. Bersyukur kita kalau masih istiqomah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu arba'ina sana.
Barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan dunia di dalam masjid, maka Allah Ta'ala akan melebur amalnya selama 40 tahun. Ini tentang larangan membicarakan kebesaran dunia di dalam masjid. Ini harus ada adabnya. Jadi di masjid ini ada adabnya. Jadi tidak boleh kita samakan dengan rumah kita. Tidak boleh sama dengan pasar, apalagi kedai kopi. Jadi di masjid itu ada adabnya. Masuk kita baca doa, Allahumma firli wabtahli abwaba rahmatik. Allah, atau langsung yang pendek, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Kemudian keluarnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini mengutip ceramah Kiai Tengku Zulkarnain almarhum, bahwa orang yang ke masjid itu tidak akan susah hidupnya, karena masuknya mendapat rahmat, keluarnya mendapat rezeki, dan itu dari doa yang dibaca. Maka orang-orang yang 5 kali dari semalam ke masjid itu 5 kali dia selalu memohon rahmat, meminta rezeki, apalagi di rumah Allah. Itu tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Jadi bicara dunia boleh asal tersambung dengan urusan akhirat. Jangan sampai hanyut hanya dengan dunia semata, rugi kita. Ya. Ini sudah kemarin kita sampaikan memang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil laqwi wal jur. Sesungguhnya para malaikat membenci kepada orang yang berbicara di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan dosa. Ini kita punya adab dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Ini hadis. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini hati kita senang ke masjid, bersyukurlah. Tapi kalau hari ini hati kita senang ke pasar, yang terbayang cuma pasar, maka berhati-hatilah. Karena tempat yang paling buruk pasar. Cuma bukan berarti tidak boleh ke pasar. Jangan salah paham. Maksudnya pasar itu banyak sumber kelalaian, sedangkan masjid adalah sumber ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Ini adab. Apabila kamu, salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu penting, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Namun bagaimana kalau beradu misalnya antara waktu sudah masuk dengan sholat sunat tahiyatul masjid, maka ikuti saja apa yang bisa dikerjakan. Misalnya qobliyah, misalnya orang sudah azan kita baru datang, kalau dibuat 2 nanti akan menyebabkan lambat dan fitnah bagi jemaah yang lain, maka utamakan qobliyahnya. Jadi masuk qobliyah yang dimaksudnya. Nanti boleh tanya kalau ada yang ragu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, irtafa'atil masajid saqiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluha al malaikatu fataqulu irji'i faqad wa'isna bihalaikihim. Nabi SAW
bersabda, masjid-masjid itu akan mengadukan orang yang ke masjid, nah, yang membicarakan keduniaan di dalamnya, maka para malaikat akan menghadapinya seraya mengatakan, kembalilah kamu, kamilah yang benar-benar ditugasi untuk menghancurkan mereka. Ini juga ada, sangat penting dihati-hatikan, karena malaikat ikut menghancurkan orang yang membicarakan kebesaran dunia di dalam masjid. Saking tak pentingnya urusan kebesaran dunia. Boleh bicara kebesaran dunia, tapi dikaitkan dengan kebesaran